Shalom, saudara-saudara, kita berada di Pantai Madale ini. Di tempat ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, Tuhanlah yang akan menolong dan menyertai kita dalam mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Perlengkapi kami Tuhan, sehingga semua ini terjadi di dalam kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, dalam bagian ini, mungkin jika kita merenungkan dan juga berpikir tentang apa yang selalu kita ingat tentang Yunus, mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab bahwa Yunus adalah seorang yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Memang pada akhirnya dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi mungkin kebanyakan juga dari kita yang masih mengingat bagaimana Yunus mangkir dari perintah Tuhan dan justru pergi dan lari ke Tarsis, yang tempat yang bertentangan dengan perintah Tuhan, hingga dia ditelan oleh ikan yang begitu besar. Tetapi dikatakan bahwa Yunus sekalipun dalam perut ikan, ia tidak mati. Pertanyaannya adalah, kalau Yunus tidak mati, lalu apa sih yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Di bagian ini, saudara-saudara, ada 3 hal penting yang Yunus catat yang dilakukan di dalam perut ikan. Pertama, saudara-saudara, adalah permohonan, ayat yang ke-7. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah kesadaran diri, ayat yang ke-8.
Dan yang ketiga adalah tentang nasar atau janji kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang pertama, dalam doanya, di dalam perut ikan, satu-satunya yang dilakukan, bagian pertama yang dilakukan oleh Yunus adalah Yunus menyadari bagaimana keadaannya yang disebabkan karena ia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia menyadari kondisi jiwanya yang letih lesu. Maka dia berbalik kepada Tuhan. Ia tidak berdaya lagi. Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengembangkan segala yang ada padanya. Maka dia mengalami bermohon dan dia meminta berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam tanyaannya adalah, di saat kapan kadang kita melupakan Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara, ketika kita berada dalam situasi yang sehat, tenaga kita kuat, tapi ketika Tuhan membutuhkan, kita begitu banyak alasan. Kita begitu banyak waktu kita untuk kepada sesuatu yang sia-sia gitu. Dan ketika kita berada dalam situasi keberuntungan, kita dibutuhkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita begitu susah untuk bersyukur, kita begitu susah untuk mempersembahkan. Tetapi lebih utamakan untuk mengupayakan bagaimana kita memiliki dan juga mengupayakan segala yang kita miliki untuk kepentingan duniawi. Dan ketika kita, saudara-saudara, berada dalam situasi yang sehat, kita susah sekali untuk mengorbankan tenaga kita untuk pelayanan di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, adalah kapan kita mulai mengingat Tuhan? Ketika hidup kita sudah mulai berada dalam kondisi yang tidak lagi berdaya, ketika persoalan dan ketika segala masalah datang menghimpit dan juga menguasai seluruh perjalanan hidup kita. Baik tenaga kita sudah habis, kekayaan kita sudah habis, segala kesehatan kita sudah terburuk, barulah kita mulai berteriak. Seperti ketika Yunus berada di dalam perut ikan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saudara-saudara, kita baru mulai berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Maka itu saudara-saudara, sebelum terlambat, mengarahlah dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang pertama yang Yunus lakukan di dalam perut ikan. Yang kedua yang Yunus lakukan di dalam perut ikan adalah dalam ayat yang ke-8, dalam kesesakan dan penyesalannya, Yunus sadar bahwa jika tidak berpegang kepada Tuhan, maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Pada ayat yang ke-8, saudara-saudara. Artinya Yunus tahu, kalau aku tidak sadar kepada Tuhan, hidupku ini tidak punya arti. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, pertanyaannya, bagaimana Tuhan dapat memberi atau memberkati hidup kita, saudara-saudara? Ketika kesadaran kita bahwa segala yang ada padaku atau segala yang ada pada kita tidak bisa menyelamatkan kita, mau itu kekayaan, mau itu jabatan, mau itu kepintaran dan segala kemewahan yang ada pada kita, tidak bisa menyelamatkan hidup kita, tidak bisa memberikan kedamaian bagi kita. Maka dengan itu, saudara-saudara, jangan pernah mengandalkan segala yang saudara miliki. Kehebatan yang saudara miliki tidak akan pernah mengubah hidup saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara. Bagian yang ketiga yang Yunus lakukan dalam perut ikan adalah nasar atau janji, ayat yang ke-9. Dalam perenungan di dalam perut ikan tersebut, Yunus pun akhirnya sadar akan kesalahannya. Ia sadar bahwa seharusnya ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan bukan lari dari hadapan Tuhan. Karena itu Yunus mau berjanji untuk bersyukur kepada Tuhan
dan bernasar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita bisa dalam ayat yang 9. Yunus berkomitmen untuk membayar apa yang ia telah nasarkan kepada Tuhan. Yunus tahu bahwa dengan jauh dari Tuhan, hidupnya tidak akan berarti. Dan juga bahwa apa yang ia telah nasarkan kepada Tuhan, Yunus tahu bahwa dengan Tuhan ia tidak bisa bermain-main. Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Oleh karena itu, jika Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua, Yunus akan membayar nasarnya kepada Tuhan, yaitu adalah mengikuti perintah Tuhan dan bersungguh-sungguh menjalankan segala yang ada padanya dan bersyukur kepadanya segala apa yang dimiliki. Maka dengan itu saudara-saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apa yang dapat meyakinkan Tuhan bahwa kita telah bersungguh-sungguh percaya dan hanya Dia yang kita andalkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu saudara-saudara belajar kepada hidup Yunus, berjanji untuk terus berupaya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa bagaimanapun bentuk hidupku, bagaimanapun kondisi hidupku, sebagaimanapun persoalan yang kuhadapi, sehebat apapun aku, hanya Tuhanlah tempat sandaranku, gunung batuku hanyalah Tuhan, dan hanya Kristus sumber penyelamatanku dan pemberi solusi hidupku. Maka saudara diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami berada di tempat ini, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menolong kami untuk memperdengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Hanya kuasa-Mu yang ada di dalam Kristus dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kalau saat ini saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita saling mendoakan, sehingga pada hari-hari ke depan kita selalu bertemu lewat pemberitaan firman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.